Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yula Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Edukasi Internet jurusan Teknologi Informasi. Nah, pada part sebelumnya saya kan sudah membuat PGP nih di Region 1 dan Region 3, tapi saya belum testing. Maka sekarang saya akan testingnya. Ini sebelumnya testing sudah berhasil ya, tapi semoga saja ini tetap berhasil karena saya nggak tahu kenapa dia berhasil kadang gagal. eh Kalau kata teman saya ini sih karena device-nya yang kurang. Tapi di sini setelah saya coba ping dari ujung ke ujung, bahkan dia pun eh, berhasil. Alhamdulillah. Kita coba dari sini ke sini. Oke, masih gagal. Kita coba lagi dari sini ke sini. Sukses. Kita coba lagi dari sini ke sini. Sukses. Nah, seperti itu dia kadang gagal, kadang sukses. Bahkan tidak bisa ping ke semua region, saya juga tidak paham kenapa seperti itu. Oke, biasanya kayak gini nih hasilnya pilot, tapi ntar kalau saya coba lagi, dia bisa berhasil. Mungkin dia lagi itu kan, lagi menerima mungkin ya. Nah, jadi untuk BGP jadi untuk region 1 dan region 3 itu sudah bisa terkoneksi. Dan saya akan lanjut di bagian region 2 dan region 4-nya. Nah, sebelum itu kan karena di sini saya tadi tuh mematikan router-routernya karena kalau routernya dihidupin semua mungkin sedikit berat. Jadi itu yang ngebuat apa namanya laptop saya tuh nggak bisa ping kemana-mana. Jadi saya matikan dulu di routernya di sini dan akan saya aktifkan lagi. Nah, karena mengaktifkannya itu mungkin cukup lama, akan saya jeda dulu videonya dan saya hidupkan terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya sudah mematikan yang bagian atas sini dan kita akan lanjut konfigurasi di bagian bawah sini. Dan saya juga sudah memiliki, saya kan sebelum sudah belajar kan, dan ini adalah konfigurasi yang saya dapatkan saat saya belajar tadi. Kita mulai dari region 4 dulu yang paling atas. Oh, mungkin ini bisa begini saja. Oke. Lalu ini. Nah, tadi mana? Oh iya, saya tuh belum menambahkan keterangannya di sini ya. Ini nih, oh ya ini 44, di sini nih 44. eh Salin aja deh. Nah, plus 44 lalu plus 45. 45 di sini. Tapi nanti bisa kita rapikan lalu konfigurasi PGP. Nah ini dia pas 22 di sini trofi lalu terakhir ini S233. Nah, akan ada lagi tapi itu nanti di bawah sini, tapi saya belum membuatnya ya. Jadi saya fokus ke bagian region dulu di sini. Oke, kita masuk ke sini. Kita mulai dari sini. Oh, coba dibuang dulu. Ini coba dibuang dulu. Kita mulai buka yang ini. Oke, CLI. Oke, saya izin sebentar. Ingin oke, maaf tadi saya dari membenarkan handsetnya. Oke, kita lanjut ke sini ya.
Nah, itu kan yang bagian ini. Oke, kita enable, kita t g 0/0, enter. IP nya 50.50.5.2 5.255.255.255.0, enter. Lalu port berikutnya yaitu /2/0, enter. IP nya di sini ganti 7, enter. Lalu untuk port selanjutnya itu IP nya 9. Oke, enter. Setelah itu kita akan konfigurasi BGP nya. Kita exit dulu. Set router BGP 4 nya pada 12345. Oke, enter. Lalu BGP network change, BGP log change. Oke, lalu enter. Ini kita langsung cek. Oke, enter. Lalu redis OSPF1, enter. Lalu kita router OSPF1, enter. Itu di redistribute BGP untuk 2, 3, 4, 5 subnets and 1, 2, 3, 4, 5 ya, enter. Lalu kita end 2R. Oke, kita lanjut yang di bagian bawahnya. Nah, bagian bawah di sini kita ke CLI nya. Nah, itu kan sebentar kita cek tadi itu di oh ini kenapa nyempil ya. Nah, sini turunnya. Bentar, bagian 5. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Config t g0/3/0, enter. p8 50.50.82 50.50.82 255.255.0, enter. no-sh, enter. Sebelumnya tadi tuh ada no-sh nggak ya di sini? Di bagian sudah konfigurasi tapi belum no-sh. Kita no-sh dulu ini untuk di /2 sama /3. Enter. no-sh, enter. 3 no-sh yang terakhir, no-sh, enter. Oke, sudah. Nah, kita lanjut lagi di sini.
di slash berapa ini, slash 2, enter, IP add. Di sini saya juga mau konfigurasi langsung untuk di bawahnya, tapi memang sih belum membuatnya ya, tapi nanti kalau sembang perlu konfigurasi lagi nanti akan dikonfigurasi ulang lagi. 50 50 10 2 50 50 10 2 255.255.255.0 enter, no sh enter. Lalu yang ini oke, ini router BGP 4.2.3.4 ter BGP change no, ini enter, ini kita ya sudah disebut OSPF 1 enter. Lalu kita router OSPF 1 enter, BGP 4.1.2.3.4 subnets enter, END where. Oke, sudah, kita lanjut ke region 2 nya. Oke, di region 2 ini kita konfigurasi config tab intg0/0 enter, IP at 50.50.61 50.50.61 255.255.255.0 ter enter. Lalu di port berikutnya itu slash 2 enter. Untuk IP nya itu di 71 enter, enter. Di slash berikutnya yaitu slash 3 enter, IP nya 81. Oke, 81 enter, enter. Oke, lalu router BGP BGP 2 nya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ter BGP network change no synchronization, networknya lanjut ke step 1 enter. Lalu router step 1 enter, terus BGP untuk 2 3 4 5 subnet enter. Lalu sudah, ini kita END where. Oke, sudah, kita lanjut ke berikutnya. Kita lihat dulu ini. Oke, kita geser, kita
ke CLI, enter, terus kita yang di bagian sebelah sini. Nah, pt g0/3/0, enter, IP-nya 50.50.91, IP at 50.50.91, 255.255.0, ter nama SH, ter lalu di berikutnya itu tulis 2, enter, IP-nya 10.1, 10.1, lalu di slash berikutnya itu ter maaf jika ada suara berisik karena kosan saya dekat kereta. 11.1, enter, lalu kita atur router BGP-nya BGP 232 atau 234, ter BGP log salah, change-nya benar, baru enter, lalu neighbor Rochester di sini, enter, lalu range SPF 1, enter, lalu router OSPF 1, enter, regions BGP 232.4 subnets, enter, setelah itu END WR. Nah, kita coba cek ini St. Mary. Oke. Kalau sudah, kita coba lihat. Sepertinya ini ada yang port 2 ininya udah. Slash ininya belum. Config ntg0/2 personal, enter, sh, enter. Oke. Tadi sedikit lupa, tapi untuk IP-nya sudah dikonfigurasikan. Ya, sudah konfigurasi. Slash enter. Tadi sepertinya slash 0 juga belum ya. Oke, kita tap yang namanya enter, enter. Oke, nah baru kita coba tes ping dari sini ke sini. Ini biasanya karena laptopnya sudah terlalu lama digunakan ya. Dia sepertinya harus seperti tadi itu. Tapi mungkin nanti kalau memang saat ini tidak bisa tes ping, akan saya tes ping lagi nanti. Ini kesini bisa ping. Ini kesini. Pilot. Sukses. Ada kesalahan ya di kedua ini. Pilot. Coba kita lihat
Jadi portnya di sini 5071. Kalau di sini slash tuannya 9072. Benar. Sudah NSH juga. Ada yang kurang. Kalau dari bawah sini ke sini bisa ping. Oke, mungkin berarti ada sedikit kesalahan ini ya saat konfigurasinya. Nanti akan saya coba lihat lagi kalau dari sini ke sini sukses. Mungkin memang ada masalah ya dari sini ke sini. Coba kita coba lagi. Apa ya yang membuat dia violin? Kenapa ngelag sekali ya? Violin. Oke, nanti akan saya coba perbaiki dulu. Oke, baik. Nah, tadi tuh kan saya pingnya di sini tuh Violet, tapi setelah saya coba lagi, ternyata dia bisa di sini ke sini hasilnya belum. Itu adalah sukses. Nah, lalu saya coba lagi dari bagian sini ke bagian sini. Oh, nah sukses. Lalu saya coba dari ujung sini ke sini juga sukses. Mungkin tadi itu terjadi delay, jadi dia tuh agak lama menerima ininya. Nah, sekarang saya akan lanjut pada bagian kenapa ini di sini. Oke. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk not overload-nya. Di sini sambil lihat gambar juga. Nah, di sini menggunakan router ini. Oke, kita taruh di sini. Nah, routernya ini kita setting dulu untuk bagian portnya. Kita tambahkan ini, bagian ini, dan bagian ini. Nah, lalu kita tambahkan juga port untuk kabel fibernya. Nah, kita hidupkan kembali. Oke. Nah, untuk yang lainnya kita bisa salin ini saja di bagian sini. Lalu lagi untuk di bagian bawahnya. Oh, ini kayaknya terlalu dekat sepertinya. Agak jarangin lagi deh. Ini juga agak jarangin. Di atas ini juga agak jarangin. Mungkin segini cukup. Kita tambah lagi buat yang paling bawahnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita menambahkan multi-layer switch-nya. Multi-layer switch itu di sini, lalu di sini. Nah, di yang 3650. Nah, kita menambahkan di sini.
Oke, tidak perlu terlalu jauh jaraknya. Nah, di sini kita atur portnya juga. Sepertinya salah deh. Oh, bukan yang ini ternyata. Bukan, ya. Yang dipakai itu yang jadi makin mana itu 2960. Oh, ternyata dipakai yang ini. Nah, oke. Nah, ya yang ini kita tambahkan bagian ininya, power supply-nya. Lalu kita juga menambahkan port untuk kabel fibernya. GLC ini kita tambahkan di semua port yang ada. Nah, yang terakhir, oke, sudah, kita tinggal salin saja untuk di bawahnya ini. Oke, untuk di bawahnya ya. Nah, untuk yang di paling bawah. Oke, selanjutnya kita menambahkan router switchnya itu yang berapa ini? 2960. Di masing-masing multilayer ini ada 2 switch ya. Oh, kok ada begini, lalu ini kok miring ya, kita rapikan dikit, ini juga kita rapikan. Nah, oke, yang bagian bawahnya kita salin dari yang sini. Oke, lalu kita salin ini, kita taruh di paling bawah. Oh, terlalu dekat masih jaraknya. Ini deh. Selanjutnya kita menambahkan PC. Di masing-masing switch memiliki 3 PC, 1, 2, dan 3. Tapi ini terlalu rapat, akan saya hapus. Setelah geser ke sini dan dirapihkan. Jadi gini. Kita bagi untuk setiap switchnya memiliki 3 ya. Oke, di sini dan untuk di bawah juga. Kayaknya berantakan banget ya. Akan saya coba rapikan dulu. Ini untuk masing-masing. Biasanya saya bentuknya seperti apa, tapi kayaknya lebih baik saya seperti ini saja. Karena kalau dia lurus tuh lebih mudah untuk menyambungkan kabelnya. Oke, untuk bagian bawahnya
di sini dan di bagian sini. Lalu di bagian selanjutnya di sini, ini terlalu rapat ini ya. Ini agak naik. Nah, ini agak dinaikkan. Lalu kita tambahkan di bagian yang paling bawah. Oke, sudah. Kita mulai pasangkan kabelnya. Tapi kenapa sedikit berantakan ya? Bentar, saya coba rapikan lagi deh, biar nggak kelihatan berantakan. Ini di sini, di sini, dan di sini. Nah, kayaknya gini aja deh. Sini, ini di sini, sini. Nah, oke, lebih enak dilihat sepertinya. Nah, ini di sini dan ini di sini. Oke, lanjut bagian bawahnya. Ini di sini, di sini, dan ini di sini. Nah, lalu ini bisa di bagian sini, di bagian sini, ini di bagian sini, ini di bagian sini. Ini karena jaraknya terlalu jarang-jarang ya saat saya membuatnya, jadi ya saat di bagian sininya jadi terlihat kayak jauh banget jaraknya. Oke, yang terakhir sini, sini, dan di sini. Oke, sepertinya cukup lah. Kita mulai menambahkan kabel terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kita menggunakan port /20. Di sini kita menggunakan port 00-nya. Lalu dari sini menggunakan /1 ke switch multiplier-nya menggunakan 11. Nah, lalu dari multiplier switch-nya ke ini menggunakan ke Ethernet 1, dan begitupun untuk yang bagian sini. Kalau pakai ini nggak bisa kan? Iya benar. Kita pakai kabel yang kita pakai port yang ini ke Ethernet 1. Nah, untuk kabel ke PC-nya mungkin nanti saja. Kita lanjut untuk yang dari sini ke situ tuh kita pakai yang /2 ke sini. Sini kita pakai /3. Nah, lalu yang dari sini kita pakai /2 ke bagian sini pakai /0. Lalu ke multilayer switch-nya pakai yang /1. Di sini pakai yang /11. Ini
agak bengkok, luruskan. Nah, lalu dari sini ini pakai yang slash 2 ke sini slash 3. Ini kita agak naik. Nah, ini agak naik. Oke. Selanjutnya kita menambahkan kabel lainnya. Nah, ke bagian switchnya. Oke. Oke, sudah. Nah, untuk bagian atas ini sudah. Ini kurang naik sepertinya. Nah, oke, kita lanjut yang bagian bawahnya. Kita tambahkan di sini, lalu di sini. Nah, selanjutnya di router ke switch multilayernya. Nah, sini dari multilayer switchnya ke switch yang lain. Ini ke switchnya. Nah, kita lakukan lagi pada switch yang satunya. Oke. Nah, oke, sudah. Kita lanjut pada yang berikutnya. Slash 2 ke bagian sini slash 3 maaf, lalu ini slash 3 ke sini, pakai yang slash 2, lalu dari sini ke routernya kita pakai yang slash 00. Nah, yang dari router ini ke multilayer switchnya pakai yang slash 1, di sininya pakai yang slash 1 juga. Kita rapikan karena sedikit miring. Oke, ini juga kurang naik kayaknya. Nah, sekarang kita sambungkan multilayer switchnya dengan switch. Nah, oke. Lalu satu lagi. Oke. Nah, oke. Oke, kita tambahkan keterangan dulu ya mungkin. Nah, di sini keterangannya not overload static routing floating lalu point. Nah, di bawahnya ini, lalu kita tambahkan lagi, kayaknya agak zoom dikit ya. Nah, di sininya bahkan klien PT atau instansi institusi
institution. Institution. Oke, lalu oke. Nah, kita akan memberikan IP di sini. IP-nya itu di 192 titik berapa ini, 10 titik 168 titik 10 titik 0/24. Nah, di sini 192 titik 168 titik berapa itu, 20 titik 0/24. Nah, lalu yang di bawah sini 192 titik 168 titik 30 titik 0/24, dan yang terakhir 192 titik 168 titik 40 titik 0/24. Nah, oke, sudah. Untuk freelance-nya ini oke, kita rapikan terlebih dahulu. Yang ketutupan seperti ini, yang ketutupan ini cukup, ini ketutupan. Nah, kita akan memberi warna pada legend yang di sini. Kayak warnanya, oke, mungkin warna ini kotak. Nah, kita kecilkan dulu, terlalu kecil. Mungkin dari segini ya. Oke, coba kita lihat. Cukup sepertinya. Ini tinggal kita geserkan aja ke bagian tengah-tengah. Nah, routernya di dah. Lalu router ini kita geserkan ke bagian tengah. Nah, router yang di pinggir kita geser ke tengah seperti ini, pinggir sekali. Nah, oke, sudah. Ya, kita mungkin bisa lanjut konfigurasi. Di sini saya sudah menyimpan konfigurasinya agar mudah nantinya. Ya, mungkin ini bisa lalu ini di bagian mana ini. Nah, kita akan mulai dari NAT 1 dulu. Oh ya, sebelum itu kita akan memberikan ini keterangan. Di sini tuh kita untuk /00 ini 50 networknya.
50, lalu di bagian 2 ini 52. Nah, di bagian sini ini di 10.1. Oke, untuk di bagian bawahnya itu berapa ya? Sebentar kita. Nah, untuk di NAT 2-nya ini 53 di sini. 3. Lalu untuk di bagian slash 0-nya 51. 51. Oke. Kita lanjut ke konfigurasi. Sebentar saya melihat videonya apakah aman. Oke, saya rasa videonya aman. Kita lanjut ke bagian Cisco-nya, dan bagian ini kita masuk ke NAT-nya. LI kita pilih router, enable config t, host name-nya NAT 1, enter. Lalu kita konfigurasi interface-nya psg0/berapa ini /0/0, enter. IP address-nya salah, IP address-nya 172.18, karena di sini memang kita menggunakan 18 ya, di sini isinya 18 dan di sini 19. Oke, kita lanjut lagi. 18.255.255.255.0, enter. IP NAT outside, IP NAT outside, enter. Lalu SH, enter. Lalu di port berikutnya /2, enter. Kita masukkan IP-nya. Nah, IP-nya ini 52, tambahkan 52, enter. IP NAT outside, enter. Nah, lalu no SH, enter. Oke, nah sekarang yang /1-nya. /1-nya sekarang. Nah, /1 di /1 ini banyak perbedaan. 192.168.10.1, enter. IP NAT site, enter. No SH, enter. Lalu kita coba lagi, tadi sudah sampai dia /1 sudah. Kita konfigurasi OSPF-nya. Kita exit dulu, lalu enter OSPF 1, enter. Log change, nah reduce static subnets-nya. Nah, network-nya mungkin saya salin saja ya. Salah pencet. Nah, di sini oke, ya, enter. Nah, lalu kita konfigurasi NAT-nya.
Chess. Ini coba kita ambil dari sini aja. Nah, enter. Nah, baru kita IP router-nya. IP router 0.0.0 titik 0 0.0.0 titik 0 1234 lalu 172.18.50.1 enter. Nah, lalu satunya tetap kita tambahkan 10 enter. Lalu di sini 92, di sini 68, di sini 10, dan di sini 2, di sini tidak apa-apa. Oke. END WR. Nah, selanjutnya kita ke bagian switch multilayernya. Kita ke CLI-nya. Oke. Sebentar. Saya izin membenarkan jilbab sebentar. Oke. Nah, di sini kita enable lalu config tag hostname-nya MSL 3 di NAT 1 kurang T, hostname-nya kurang T, enter. Nah, lalu kita membuat VLAN 10. Nah, namanya name VLAN titik 10 aja lah. Samakan aja deh. Nah, enter. Lalu VLAN 20 enter. Namanya VLAN 20 enter. Lalu VLAN 30 namanya VLAN 30 enter. Lalu kita konfigurasi interface-nya, kita coba exit interface VLAN 10. Nyari IP head-nya 172.168.1.255.255.255.0 enter. sh enter. Nah, lalu ke interface VLAN 20 enter. IP-nya ini
Waduh, salah ngasih IP ternyata di VLAN 10-nya. Kita benerin dulu. No IP dulu. Agar nggak ketimpa-timpa IP-nya. Ini aturannya 92 bukan 72. Karena keseringan pakai 72 jadinya. Nah, no SH. Lalu yang 920. Nah, di sini kita ganti 2 enter, lalu no SH enter, VLAN 30 enter, di sininya 3 enter, no SH enter. Oke, sudah. Nah, sekarang IP routing. Oh, mungkin X dulu, lalu IP routing enter. Nah, lalu router SPF 1 enter, networknya 192.168.0.0.0.255 area 0 enter. Nah, lalu di sini kita ganti 2 enter, di sini kita ganti 3 enter, lalu di sini kita ganti 10 enter. Nah, sudah. Kita konfigurasi terang port untuk menghubungkan router ke switch. Gigabyte Ethernet 0/1 switch mode trunk, switch trunk allow VLAN, terus di /02 nya juga. Oke, kita salin C, di sini kita paste. Oke. Nah, kita lanjut ke switch satunya. Oh ya, pas sebelum masuk ke switch 1, di sini kita lihat dulu nih konfigurasinya nih. Untuk kita menambahkan kabel strike atau kabelan itu dari sini. Nah, dia itu kan dari F2 ke sini. Nah, lalu untuk yang di VLAN 20-nya itu 9, mulai dari angka 9. Nah, 9 ke nomor 2, lalu yang PC 3-nya ini 17. Nah, oke. Kita baru mulai konfigurasi switch-nya. HLI enable config T enter, lalu host name-nya SW1 switch 1, lalu kita membuat VLAN 10, namanya VLAN 10 enter, dan VLAN kita membuat VLAN 20 enter,
Ini kita agak naikin aja. Nah, name-nya VLAN 20, enter. Lalu VLAN 30, name-nya VLAN 30, enter. Nah, untuk interface ini saya pakai yang di sini saja. Enter. Nah, di sini kita mengkonfigurasi trunk port untuk menghubungkan switch 1 ke router atau switch 2. Oke, kita dulu, lalu int f0/1, enter. Nah, itu switch port mode trunk, bener, switch port mode trunk, lalu switch port trunk low VLAN 10,20,30, enter. END WR. Nah, sudah. Kita ke switch yang kedua. Sebelum itu kita menghubungkan kabelnya dulu. Kita sesuaikan dengan interface range-nya. Nah, itu 2. Lalu dari 9, lalu dari 17. Nah, oke. Kita masuk ke switch-nya. Kita ke CLI, config. Nah, di sini hostname-nya switch 2, enter. Lalu kita membuat VLAN 10 dengan name VLAN 10, enter. Membuat VLAN 20 dengan namanya VLAN 20. Lalu kita membuat VLAN 30 namanya VLAN 30. Nah, oke, selanjutnya konfigurasi port akses untuk VLAN-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi trunk port untuk menghubungkan switch 2 ke router atau switch 1. Oke, kita bisa langsung ke exit dulu, f0/1, enter. Switch port mode trunk, enter. Lalu switch port trunk low itu di VLAN 10,20,30, enter. END WR. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu yang di sini. Untuk di bagian region 3-nya itu akan saya hidupkan lagi, tapi nanti ketika saya sudah mengkonfigurasi di bagian NAT overload ini. Karena di sini juga kita bakal atur network OSPF-nya biar dia bisa ping. Ini kita pilih no, enter. Nah, kita ke NAT, enter, config T, enter.
Sebentar, saya melihat videonya terlebih dahulu. Oke, sepertinya aman. Kita lanjut lagi. Dan ini hostname-nya not 2, enter. Lalu kita konfigurasi bagian portnya, lalu IP at 1.1.2.255.255.255.0, enter. No sh, enter. Nah, selanjutnya di port berapa ini? Port 2, enter. IP-nya di 51, enter. No sh, enter. Lalu untuk di yang terakhir port 3-nya itu bukan port 3, port 1 ternyata. Port 1-nya di ini 192 dan di sini 168, di sininya berapa? 20 dan di sininya 1. Nah, enter. No sh, enter. Oh iya, saya lupa kasih IP not outside-nya. Oke. Dari /0 dulu deh. 0, enter. IP not outside, enter. Lalu di /2, enter. Outside-nya no sh, enter. Lalu di /1, enter. Not outside, no sh, enter. Oke, sudah. Lalu kita bagian konfigurasi OSPF-nya. Kita exit dulu mungkin. Router OSPF 1, enter. Lalu redis lock dulu deh. Lock agency change, lalu redistribute static subnet, enter. Lalu networknya 172.168.0.0.0.0.255 area 0, enter. Nah, lalu yang di sini tuh 53, enter. Dan yang di terakhir itu dia lumayan berbeda, 92.168 dan 20 di sininya. 20, enter. Lalu default information Kinet, enter. Lalu kita konfigurasi NAT-nya.
kita paste aja. Oke, lalu kita konfigurasi routingnya. Oke. Nah, sudah di sini, lalu kita lanjut ke multi-layer switch-nya. CLI enable config t lalu hostname, hostname-nya MSL3 MLS3 3 multi-layer switch 3 2. Setelah itu kita membuat VLAN, enter dulu ininya, lalu kita membuat VLAN 10 sama seperti sebelumnya. Name VLAN-nya VLAN dan 10, lalu kita membuat VLAN 20, kita beri nama VLAN 20, lalu kita membuat VLAN 30, kita beri nama VLAN 30. Nah, sekarang kita konfigurasi interface VLAN untuk routing antar VLAN-nya. Kita exit dulu, lalu ini geseran ke atas dulu. Nah, enter VLAN 10, IP address-nya 192.168.1.255.255.255.0. Enter, lalu sh, enter. Nah, kita lanjutkan untuk VLAN 20-nya, enter, dan untuk IP-nya itu dia 2.1 no sh, enter, dan VLAN 30 IP-nya 3, enter, no sh, enter. Nah, lalu kita dulu IP routing. Nah, kita router OSPF1, enter, lalu networknya itu 192.168.0.0.0.0.255 area 0, lalu 2, enter, lalu 3, enter, dan yang terakhir 20, enter. Nah, kita akan konfigurasi trunk port untuk menghubungkan router ke switch. Oke, kita ke interface G1 titik 0/1.
enter. Switch port mode trunk, enter. Switch port trunk allow with VLAN 10,20,30, enter. Nah, lalu kita ke interface Giga/2 nya, enter. Lalu kita switch port mode trunk, enter. Lalu kita switch port trunk allow VLAN 10,20,30, enter. Lalu IP route 0.0.0.0.192.168.20.1, enter. END WR, enter. Nah, oke, mau switch layarnya udah konfigurasi nih, giniin aja. Kita lanjut switch 3 nya. Ini kita bisa menyambungkan kabel terlebih dahulu di sini ke sini, lalu dari 9 ke sini. Nah, lalu dari sini 17 ke sini. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi lagi. Kita ke CLI, config T, enter. Lalu hostname switch 3, enter. VLAN, kita membuat VLAN 10, enter. Lalu VLAN-nya VLAN 10, enter. Dan VLAN 20 namanya VLAN 20, enter. Lalu VLAN 30, enter, namanya VLAN 30, enter. Nah, di sini kita salin. Nah, setelah enter. Ini juga kita salin saja sepertinya, biar nggak terlalu lama. Nah, oke, di sini sudah. Kita lanjut ke switch 4. Kita pasangkan dulu kabelnya dari sini nomor 2 ke sini Ethernet, lalu dari sini nomor 9 ke sini plus Ethernet, lalu dari
17 ke sini. Oke, sekarang kita bakal konfigurasi untuk switch bagian sini. Label, lalu config t, lalu hostname-nya switch 4, enter. Nah, lalu membuat VLAN 10, enter. Lalu name-nya VLAN 10, enter. Di sini kita buat VLAN 20-nya, enter. Lalu kita membuat VLAN 30, enter. Nah, kita beri nama VLAN 30, enter. Oke, mungkin bagian ini bakal saya salin saja. Enter, dan di bagian sini paste, enter. Oke, mungkin saya izin sebentar untuk mematikan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bagian bawahnya. Tadi bagian atas sudah kan, jadi kita lanjut bagian bawah. CLI enter. Oke, enable, lalu config t, enter. Hostname-nya NAT 3, enter. Lalu interface null/null/null, enter. IP add-nya 172.19. Oke, bentar kita lihat dulu. Udah di ujung ternyata ya. Nah, di sini titik 19. Oh iya, ini belum saya atur ya di sini ya. Tambahkan keterangan dulu di sini tuh yang /00-nya di sini 50. Lalu bagian /2-nya ini 52. Lalu bagian sini mungkin 53. Oh bukan, di sini 51, di sini 53. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini kita rapiin dulu mungkin ya. Nah, 50.255.255.255.0, enter. Lalu IP NAT outside, enter. Nah, di port selanjutnya yaitu /2, enter. Itu IP-nya 52, enter. IP NAT outside, lalu kita masuk ke port 1, /1, enter.
Nah, itu IP-nya berbeda ya. Dia 192 lalu di sininya 68, di sininya 30 sininya 1, enter. Pinat site, wah ternyata tidak ada yang di shutdown. No sh ter, lalu kita ke /0 nya lagi, enter. No sh, enter. Lalu di /2 nya no sh juga, enter. Oke. Selanjutnya kita IP routing ya. Set IP routing. Konfigurasi OSPF-nya, router OSPF1, log agency, lalu redistribute static subnets, enter. Nah, networknya itu di 172.19.50.0.0.0.255 area 0. Enter. Lalu 52, lalu ini IP-nya 168, di sini 92, di sini 30. Nah, enter. Lalu default default information originate, enter. Nah, ini saya mungkin bagian ini saya bagian natikanya sudah, bagian akses ini Oke, enter. Sudah. Lalu kita konfigurasi static router. Itu kita IP router 0.0.0.0.172.19.50.1, enter. Lalu 52 10 ujungnya, enter. Dan 192.168 530 2, enter. ND WR. Oke, sudah. Kita lanjut ke multilayer switch-nya. Mungkin dikecilin, dinaikin. Apa di zoom aja ya? Oh, gini ya.
Oh, ini bagian yang ini. Ya, benar bagian ini. Nah, untuk di bagian multi-layer switch, ini kita ke CLI, enter, config T, enter, lalu apa ini? Oh ya, hostname-nya MSL 33, enter, lalu kita akan membuat VLAN-nya, VLAN 10, enter, name VLAN 10, enter, lalu kita membuat VLAN 20, enter, kita beri nama VLAN 20, enter, VLAN 30, enter, lalu kita konfigurasi interface VLAN untuk routing antar VLAN-nya itu nt VLAN sebentar, saya izin pause dulu. Oke, VLAN 1, enter, lalu IP at 192.168.30.2. Ini menyambung dengan multi switch layernya 255.255.5.255.0, enter, no sh, enter, lalu VLAN 10, enter. Nah, IP address-nya itu 1, di sini juga 1, enter, no sh, enter, lalu VLAN 20, IP-nya di sini 2.1, enter, lalu sh, dan VLAN 30, enter, IP address-nya 3.1, 3, no sh, enter, lalu kita set IP routing, enter, lalu router OSPF1, enter, network home 192.168.1.0 enter, lalu di sini 2, enter, lalu 3, enter, lalu di sini 30, enter. Nah, untuk
bagian yang ini sepertinya saya akan publish dari sini deh. Ini bagian tiga. Nah, ini untuk konfigurasi ini ya. Nah, oke. Nah, ini paste. Kita coba lihat. Oke, nggak ada yang gagal sudah. Oke, kita lanjut ke tadi multilayer switch di sini ya. Iya, baru multilayer switch yang ini. Nah, sekarang kita mau memasangkan kabel terlebih dahulu. Sama pada yang tadi itu, di sini kita pilih standar 2. Ini. Lalu untuk yang keduanya itu dari nomor 9. Oke. Lalu dari nomor 17 ke sini. Ini kita lakukan juga ke yang lainnya, biar nanti tinggal konfigurasi aja. Nah, oke, 9. Oke, lalu 17. Oke. Nah, kita lanjutkan konfigurasi di switch-nya. CLI sebenarnya SW5. Enter, lalu kita membuat VLAN 10. VLAN. Aduh, salah lagi. VLAN 10. Enter. Nah, lalu VLAN 20. Enter. Namanya VLAN 20. Enter. Lalu VLAN 30. Enter. Namanya VLAN 30. Enter. Nah, untuk bagian ini saya mungkin akan mengambil konfigurasi dari sini. Paste. Nah, ini kan kita akan mengkonfigurasi port akses untuk VLAN 10, 20, dan 30-nya yang kita sambungkan tadi ke PC-PC-nya. Oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi port untuk menghubungkan switch 1 ke router dan switch 2. Kita ke interface F0/1. Enter. Itu ada switch port, mode trunk. Enter. Lalu switch port trunk load VLAN 10,20,30. Enter. END WR. Enter. Lalu ke
switch yang ini. Nah, kita ke CLI, enter and config t, enter. Sebentar. Hostname-nya switch 6, enter. Lalu kita akan membuat filenya yang 10, enter. Name-nya film 10, enter. Lalu kita akan membuat film 20, enter. Namanya Filan, aduh ya salah lagi, aturan dihapus. Filan 20 sudah sedikit ya fokus di sini. Filan 30, enter. Lalu Filan 30 namanya. Oke, untuk konfigurasi portnya saya salin saja ya di sini. C, karena semuanya sama. Lalu kita akan ke interface F0/1 ya, switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN 10,20,30, enter. END WR. Oke. Sudah. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Sebelum itu saya buat videonya dulu, apakah terjadi lag? Oh ya, aman saja. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut. Kenapa ini loading? Oke, kita lanjut ke router NAT berikutnya. Nah, kita ke CLI, enter, enable config t, lalu hostname-nya saya kasih nama NAT 4, enter. Nah, kita akan konfigurasi IP address-nya g0/0/0/0, enter. IP 112.168.255.255.0, enter. IP NAT, enter. Nah, lalu SH, enter. Ke port berikutnya yaitu /2, enter. IP-nya 51, enter. IP NAT-nya lalu SH. Kita ke port selanjutnya yaitu port 1, enter. IP address-nya ini dia 192, 9 aturannya. Nah, di sininya 168 dan di sininya 40.
di sininya 1. Nah, ntar outside lalu sh. Ntar kita lanjut lagi. IP routing, enter, lalu log IP router OSPF1, enter, baru dia log change, lalu region static, lalu subnets, enter, lalu atur network 172.19.51.0.0.0.0.255, enter. Di sini kita ganti jadi 53, enter. Lalu selanjutnya kita ganti ini menjadi 40, lalu ini 68, ini 92, enter. Nah, default enter. Untuk bagian itu selanjutnya di bagian ini sudah. Untuk bagian ini saya akan mengambil konfigurasi dari sini. Oke, sudah. Lalu kita akan IP 0.0.0.0.0.172.19.53.1, enter. Lalu 51, ini 10, enter. Baru 192, 168, di sininya 2, enter. END PR. Oke, bagian mana ini? Ini di bagian sini sudah ya. Kita tutup, kita lanjut bagian switch multilayernya. Kita ke CLI nya. Lalu enter. Hostname-nya MLS 3, 4, enter. Lalu kita membuat VLAN 10. Nah, name-nya VLAN 10, enter. Lalu kita membuat VLAN 20, name-nya VLAN 20, enter. Lalu kita membuat VLAN 30, name-nya VLAN 30, enter. Mungkin untuk konfigurasi yang ini saya ambil dari sini saja. Enter. Oke, lalu IP
routing. Ini router OSPF 1. Networknya 192.168.0.0.0.0.255 area enter, lalu 2 enter, lalu 3 enter, lalu 40 enter. Dan untuk konfigurasi yang menghubungkan routernya itu saya akan mengambil dari sini saja. Nah, sampai akhir. Oke, paste. Oke. Nah, sudah selesai di sini. Kita lanjut ke bagian switchnya. Nah, di switch ini kita menyambungkan kabelnya dulu. Sebentar, saya izin pause sebentar. Sekarang kita akan menyambungkan kabelnya terlebih dahulu untuk di PC-nya. Di sini ke sini. Nah, lalu untuk port yang ini di nomor 9. Nah, dan yang di sini 17. Kita lakukan hal yang sama untuk di sampingnya. Lalu nomor 9. Nah, lalu 17. Nah sekarang kita akan lanjutkan konfigurasinya untuk di switch ke-7 dan ke-8. Di switch ini kita akan melakukan konfigurasi. Kita isi di sini, enter, enable config t, enter, hostname-nya switch 7, enter, lalu kita akan membuat VLAN 10. VLAN 1, enter. Nah, lalu kita membuat VLAN 20, name-nya VLAN 20, lalu membuat VLAN 30, enter. Untuk konfigurasi port akses VLAN-nya itu saya akan mengambil dari sini saja ya. Nah, kita kembali ke sini, enter. Kita lanjut ke konfigurasi untuk trunk port menghubungkan switch 1 atau switch 2. Nah, itu kita ke interface /1, enter, switch port trunk, enter, lalu switch port lagi, trunk, allow VLAN 10,20,30, enter, END WR. Kita lanjut ke switch berikutnya.
atau switch yang terakhir. Geserkan dulu. Enter. Enable config t, enter. Hostname-nya switch 8, enter. Kita membuat VLAN 10. Name-nya VLAN 10. Enter. Kita membuat VLAN 20. Enter. Oh, salah. Namanya VLAN 10, tapi kita buka dulu ini. Nah, baru kita ganti VLAN 20, lalu VLAN 30, enter, lalu VLAN 30 namanya. Nah, untuk konfigurasi yang akses portnya itu kita salin aja dari sini. Paste. Nah, lalu kita ke interface F0/1, enter. Untuk kita menghubungkan switch 1 ke router atau ke switch 2 switch 2 ke router atau switch 1. Lalu switch port, lalu switch port lalu VLAN 10,20,30, enter. Lalu END WR. Oke, jadi sudah selesai semua, tapi ini masih belum ya, karena saya harus mengkonfigurasi untuk di bagian sini lagi. Nah, karena sini kan masih merah kan, dan juga di sini tuh masih mati untuk router bagian region 3, dan akan saya hidupkan lagi pada video berikutnya. Mungkin untuk video kali ini, untuk video part ini saya selesaikan di sini saja, dan untuk selanjutnya akan saya lanjutkan pada part berikutnya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.